Tuhan memberkati. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, saudaraku sekalian? Dahsyat luar biasa. Luar biasa. Amin. Haleluya. Kita bersyukur masih diberi Tuhan kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Kita harus percaya itu bahwa hidup kita adalah dari Tuhan, bukan karena kekuatan kita, tetapi karena Tuhan masih memberikan napasnya dalam tubuh kita. Amin. Karena itu mari kita jangan jauh-jauh dari Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan dalam Keluaran pasal 4 ayat 22 sampai 26. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipora mengambil pisau batu, dipotongnya kulit katan anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa pengantin darah, kata Zipora waktu itu, karena mengingat sunat itu. Amin. Amin. Haleluya. Mungkin ibu bapak belum pernah membaca ayat ini. Sebagian ya, sebagian. Ya, di sini kita melihat Tuhan mau membunuh Musa. Tetapi kita memperhatikan ayat 22 sampai 23. Di sana kita boleh melihat bahwa Tuhan itu menginginkan anak-anaknya beribadah. Tuhan sangat mengharapkan kehadiran anak-anaknya beribadah. Dia berkata, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Luar biasa. Luar biasa firman Tuhan ini. Kalau saya membaca ini, saya sedikit merinding. Ya, merinding. Bahwa Tuhan itu sangat serius mengenai ibadah. Tuhan tidak mau ibadah itu dipermain-mainkan. Dia sangat sakit hati bila anak-anaknya terhalang beribadah. Maka dia dengan tegas berkata kepada Firaun, jika engkau menolak membiarkan pergi anak-anakku
maka aku akan membunuh anakmu. Bapak Ibu saudara sekalian, kita adalah anak-anak Allah. Ibu percaya bahwa kita adalah anak Allah? Makanya kita memanggil dia Bapa. Dalam Roma 8 ayat 14 sampai 17, firman Tuhan berkata, coba. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Bapa, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Jadi saya dan saudara adalah anak Allah. Orang Israel adalah anak sulungnya, dan kita anak yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan seterusnya. Israel adalah anak sulungnya. Anak sulungnya. Jadi Tuhan memanggil Israel anaknya yang sulung. Sama seperti kita orang tua memanggil anak kita. Demikianlah Tuhan memanggil anak sulungnya supaya datang beribadah. Dia rindu melihat anaknya seperti kita rindu melihat anak kita. Ibu bapak rindu melihat anak-anakmu, rindu kan? Rindu. Begitu pula Tuhan rindu. Dia rindu melihat anak-anaknya. Maka dia memanggil supaya anak-anaknya datang beribadah. Tetapi banyak anak-anaknya tidak mau. Jadi Tuhan sangat sakit hati apabila kita tidak beribadah. Ini harus kita perhatikan. Bahkan Tuhan pun menyatakan isi hatinya, apabila kamu menghalangi, tidak membiarkan anakku beribadah, aku pun akan membunuh anak-anakmu. Ini sebuah sikap hati yang begitu tegas, yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak main-main dalam hal ibadah. Tetapi banyak orang-orang Kristen yang bermain-main dengan ibadah ini. Coba kita lihat. Dia mau membunuh Musa. Setelah ayat 23, ayat 26 sampai dengan ayat 24 sampai 26, diceritakan di sana juga ada kata membunuh. Tuhan ini juga mau membunuh. Iya, heran saya kira dia hanya pengasih penyayang, tetapi dia juga membunuh. Dia bukan membunuh siapa-siapa,
tapi dia mau membunuh Musa, hamba Tuhan. Dia mau bunuh Musa. Karena apa? Mungkin ibu bapak bertanya, mengapa Tuhan mau membunuh Musa? Lalu mengapa Musa tidak jadi dibunuh? Alasannya adalah karena Musa tidak menyunat anaknya. Padahal anaknya sudah besar, sudah bisa berjalan. Orang Israel disunat pada umur 8 hari. Abraham disunat pada umur 99 tahun. Ishak disunat pada umur 8 hari. Ismail disunat pada umur 13 tahun. Jadi sunat bagi orang Israel harus, dan itu adalah ibadah. Tetapi Musa tidak menyunat anak-anaknya, padahal anak-anaknya sudah besar. Maka Tuhan pun mau membunuh Musa. Untung Zipora tangga. Langsung Zipora mengambil pisau bertu, langsung memotong kulit khatan kedua anaknya. Ditempelkan kulit itu ke kaki Musa supaya Musa tidak dibunuh oleh Tuhan. Lalu Musa pun tidak jadi dibunuh. Mungkin Musa pernah cerita waktu pacaran sama Zipora. Zipora, kami kalau berani-berani harus disunat loh. Karena nanti kita punya anak kita harus disunat setelah dia umur 8 hari. Itu perintah Tuhan sama kami. Itu namanya ibadah. Kalau kami lalai melakukannya, kami akan dihukum. Jadi nanti kalau kita punya anak, kita harus sunat dia. Tetapi setelah mereka punya anak, Musa tidak menyunatnya. Dia lupa atau sengaja lupa. Maka Tuhan pun menuntut. Lalu Tuhan mau membunuh Musa. Karena Musa lalai menjalankan ibadah. Nah demikian pula umat Tuhan. Tuhan sangat marah apabila umat Tuhan tidak beribadah. Dia tersinggung, dia sakit hati, dia akan membunuh. Mungkin kalau saya katakan membunuh terlalu kejam ya. Sepertinya saya ini menakut-nakuti, tapi tidak. Tapi kan jelas di sini, dia akan membunuh setiap orang yang menghalangi anak-anaknya beribadah. Kalau diri kita sendiri bisa menjadi penghalang bagi kita beribadah. Bukan orang lain saja yang bisa menghalangi kita beribadah, tetapi diri kita sendiri pun bisa menjadi penghalang. Oleh karena itu, kita harus perhatikan keseriusan Tuhan ini. Karena Tuhan rindu kepada orang Israel, di mana selama 400 tahun orang Israel ini berpisah dengan Tuhan, atau 430 tahun berpisah Tuhan dengan mereka. Itu membuat suatu kerinduan hati Tuhan. Kalau kita lama berpisah dengan anak kita, pasti kita rindu, bukan? Rindu kita mau melihat dia. Jadi kalau kita diundang Tuhan, dipanggil Tuhan beribadah, karena Tuhan rindu kepada kita. Jadi kita ini adalah orang-orang yang beruntung, karena kita dirindukan oleh Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Yang merindukan kita bukan sembarangan, tetapi Allah.
Dia rindu mendengar suara kita. Dia ingin melihat bagaimana perkembangan hidup kita. Maka dia panggil kita, anakku, mari, mari, mari ke dia, mari ke sini. Aku mau melihat dia. Aku mau mendengar suara. Aku mau ingin tahu apa kebutuhan. Maka marilah datang beribadah kepada Aku. Itulah kerinduan Tuhan. Amin. Bagaimana Ibu Bapak? Apakah Ibu Bapak mau menyambut kerinduan hati Tuhan ini? Beribadah. Tuhan mempersiapkan kita untuk mewarisi kerajaan sorga lewat ibadah. Sama seperti Tuhan mempersiapkan umat Israel mewarisi tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu lewat beribadah di padang gurun. Tuhan memanggil mereka untuk beribadah. Itu saja. Dalam pasal 5 ayat 3 ini, pasal 5 ayat 3. Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi kepada gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Beribadah. Dan Tuhan ingin supaya kita beribadah di padang gurun, jauh dari Mesir. Jauhnya 3 hari perjalanan. Jauhnya. Artinya Ibu Bapak, ibadah kita harus di atas korban Kristus, di mana Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dia dalam kubur 3 hari, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan ibadah kita harus di atas korban Kristus. Jadi kita beribadah karena Kristus, bukan karena apa-apa. Jadi kita beribadah karena ditebus darah Kristus, bukan karena apa-apa. Banyak orang keluar dari Kristen karena jabatan. Banyak orang menjadi orang Kristen karena jabatan juga. Jadi kita harus beribadah karena Kristus. Datang ke gereja karena Kristus. Sekarang ini gereja menawarkan banyak sekali yang enak-enak supaya jemaatnya banyak. Ada yang menawarkan dibuatlah kartu anggota. Misal tadi ini sudah ada gereja yang membuat kartu anggota. Mereka semua punya kartu anggota. Tidak tahu saya untuk apa tujuannya itu kartu anggota. Dan juga dibuat les gratis. Semua anak-anak jemaat les gratis. Dan angkutan gratis. Kalau ibu bapak mau nanti tunjukkan gerejanya, siapa tahu ibu bapak berminat. Kartu anggota, les gratis, angkutan gratis, dan persembahan gratis untuk kaum muda, untuk kaum muda saja. Iya, untuk kaum muda gratis persembahan, langsung diumumkan dari depan. Jadi mereka bukan nanti lobus ini mudah ditokantak. Arai nanti lobus yang kaunting.
Ada yang minat bertukar alamatnya. Siapa tahu ada yang pindah ke sana. Kan lumayan gratis, gak bayar ongkos ke gereja kan. Ada kartu anggota. Kalau pemuda kalian kau usah persembahan. Itu cara manusia. Tetapi Musa katakan kami harus beribadah sejauh 3 hari perjalanan jauhnya. 3 hari perjalanan. Yesus mati dikubur 3 hari, bangkit pada hari ketiga. Jadi ibadah kita harus di atas korban Kristus. Tetapi Firaun tidak mau. Kalian tidak usah pergi jauh-jauh beribadah. Udahlah di sini saja kalian beribadah. Kuizinkan kalian beribadah, tapi jangan jauh-jauh katanya. Karena dia sudah dihukum oleh Tuhan. Dalam Keluaran 8 ayat 28. Dalam Keluaran 8 ayat 28. Lalu kata Firaun, baik, aku akan membiarkan kamu pergi untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di padangku. Hanya ada kata hanya, janganlah kamu pergi terlalu jauh. Janganlah kamu pergi terlalu jauh. Ibadah, silakan ibadah, tapi jangan terlalu jauh. Jangan terlalu dalam mengenal Tuhanmu. Boleh beribadah tetapi jangan berdoa. Jangan jauh-jauh dari Mesir. Harus dekat-dekat dengan Mesir. Ibadah kuizinkan, tetapi jangan terlalu jauh, jangan terlalu dalam. Biasa-biasa saja. Itulah kehendak iblis. Shalom. Kalau di sini semua mau dalam-dalam, amin. Bahkan sampai jauh kali pun ya, dalam hatinya Tuhan. Jadi Tuhan ingin kita jauh ke dalam hatinya Tuhan. Jangan bolong ria-ria namang ihutut Tuhan ido sinakapin rohani Tuhan kita. Alai mo rohani sibolis, tahi-tahi sibolis, nang padamu suku masuk ini. Ano mga langit berbidai sih. Ay mo lusugi kan mo terlalu dalam berbidai mga langit. Go perpuluhan, go burung-burung. Orang main mana? Kita ama. Oh tapi di sini ya begitu kehendak iblis. Jangan terlalu jauh. Tetapi kita mau ikut iblis atau ikut Tuhan? Lalu Musa membuat syarat, tidak, kami harus jauh dan ini syarat kami beribadah. Dalam pasal 10 ayat 9. Pasal 10 ayat 9 jawab Musa. Si Firaun bertanya, ayat kaisi roh kemar minggu kan? Ayat 8 mulai. Lalu Musa dan Harun dibawalah kembali kepada Firaun dan berkatalah Firaun kepada mereka, pergilah beribadahlah kepada Tuhan Allah. Siapa-siapa sebenarnya yang akan pergi itu? Jawab Musa, kami hendak pergi dengan orang-orang yang muda dan yang tua, dengan anak-anak lelaki kami dan perempuan, dengan kambing domba kami dan lembu sapi kami, sebab kami harus mengadakan perayaan untuk Tuhan. Tetapi Firaun tidak mau juga. Ayat 11, Firaun berkata, bukan demikian, kamu boleh pergi, tetapi hanya laki-laki, dan beribadahlah kepada Tuhan, sebab itulah yang kamu inginkan. Firaun tidak mau semua dibawa, hanya sebagian saja. Hanya yang laki-laki saja kuizinkan beribadah. Tetapi Tuhan tidak mau hanya laki-laki. Tuhan tidak mau sebagian kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan mau seluruh seisi rumah kita harus beribadah kepada Tuhan. Tuhan itulah kerinduannya. Itulah aturan yang dibuat oleh Tuhan. Tetapi Firaun terus ngotot.
dia terus menghalangi. Bahkan sampai akhirnya Firaun berkata, baik, semua boleh beribadah. Yang tua, yang muda, semua boleh beribadah. Tetapi kambing domba tinggal, lembu sapi tinggal. Dalam ayat 24, pasal 10, ayat 24. Lalu pasal 10 ayat 24. Lalu Firaun memanggil Musa dan berkata, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Tetapi Musa berkata, bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak boleh tinggal. Tegas. Ibu bapak saudaraku sekalian, ini sebuah perjuangan yang berat dalam hidup kita, dalam mempercayai Tuhan. Kalau kita mantap mempercayai Tuhan, maka firman Tuhan ini akan sanggup kita lakukan. Tetapi masing-masing pribadi di dalam rumah kita tidak sama kadar imannya. Diperlukan kesabaran, ketekunan, pergumulan, dan doa yang berkesinambungan untuk saudara-saudara kita, supaya mereka turut melakukan firman Tuhan. Nah, di sini Firaun katakan, boleh semua pergi. Dia tidak sanggup lagi menahan hukuman yang dibuat oleh Tuhan, maka dia izinkan bangsa itu pergi. Tetapi hartanya tidak boleh. Itulah makanya banyak orang Kristen yang rajin beribadah, tetapi tidak bisa berkorban, tidak sanggup memberi, tidak sanggup memberikan hartanya untuk Tuhan, karena dia diikat iblis, hatinya diikat iblis. Boleh duduk di gereja, tetapi lembu sapimu tinggal di rumah. Tetapi apa kata Tuhan? Tidak boleh. Kami harus beribadah dengan harta kami. Itulah kehendak Tuhan. Amsal 3 ayat 9 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai berlimpah-limpah, dan bejana pemerahmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Itu firman Tuhan, bukan firman dari para pendeta itu, tetapi itu firman Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hartamu. Lalu Firaun tidak mengizinkan bangsa itu pergi. Lalu mereka mengikat bangsa itu dengan pekerjaannya, memperberat pekerjaan orang Israel, supaya orang Israel terikat kepada pekerjaannya. Dalam pasal 5 ayat 9, pasal 5 ayat 9, inilah usaha yang dibuat Firaun untuk menghalangi umatnya beribadah. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Firaun menganggap firman Tuhan itu dusta, yang tidak harus dipercayai, itu dusta. Maka Firaun mengikat bangsa itu, memperberat orang Israel dengan pekerjaan, supaya mereka terikat dengan pekerjaannya dan lupa kepada Tuhan. Kepada mereka dibuat beban-beban yang sangat banyak. Begitulah iblis. Di hati kita ditaruh berbagai-bagai keinginan, dibuat banyak kebutuhan-kebutuhan kita yang tidak sanggup kita penuhi, membuat kita pontang-panting sampai kita lupa berdoa. Supaya kita lupa berdoa, dia perberat hidup kita. Kita diikat kepada pekerjaan kita, karena dia mau menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan akhirnya marah. Dan itulah yang terakhir, Tuhan pun membunuh anak sulung Firaun
dan anak sulung semua orang Mesir, bahkan anak sulung semua ternak pun dibunuh oleh Tuhan. Barulah bangsa itu diperbolehkan keluar untuk beribadah. Betapa seriusnya Tuhan mengenai ibadah ini. Tetapi kita, orang-orang di luar sana, sering menganggap ibadah itu sepele. Karena setiap minggu dilakukan, karena terlalu sering dilakukan, maka orang menganggapnya sepele. Tetapi bagi Tuhan, itulah yang terpenting. Daniel adalah seorang yang memiliki jabatan yang tinggi. Dia adalah pejabat tinggi di kerajaan Media Persia pada waktu itu. Raja Darius memiliki 3 orang di bawahnya. 3 orang di bawahnya. Daniel salah satu. Dan 120 wakil-wakilnya pun diangkat di tiap-tiap pemerintah. Dan di antara 3 pejabat tinggi itu, Daniel yang paling cerdas. Pekerjaannya pun tidak ada cacat celah. Maka orang-orang mau menggulingkan dia, mau merampas jabatannya, mau menjolimi dia, dan mau menghancurkan Daniel. Lalu mereka mencari cara, bagaimana cara untuk menggulingkan dia dari jabatannya, dari pekerjaannya. Lalu mereka melihat bahwa dia boleh digulingkan dengan melihat ibadahnya. Maka mereka membuat sebuah tim muslihat supaya dibuat peraturan oleh raja. Setiap orang yang tidak berdoa kepada raja harus dihukum, dimasukkan ke gua singa. Lalu Daniel mengetahui tipu muslihat itu. Dia tidak mau goyah. Dia tidak mau berubah. Dia tetap beribadah kepada Tuhan. 3 kali sehari dia terus beribadah kepada Tuhan seperti yang dilakukannya setiap hari. Jelas di sana dalam Daniel 6. Dalam Daniel 6 kita baca dulu ayat ini. Daniel tidak mau terikat dengan jabatannya. Walaupun dia punya jabatan yang tinggi, punya pekerjaan yang strategis, tetapi dia tidak mau terikat dengan itu semua. Dia terus memelihara ibadahnya. 3 kali sehari dia harus beribadah kepada Tuhan. Daniel pasal 6 ayat 6. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan takwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Ayat 11. Demi mendengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya tiap hari. Mengapa Daniel tidak terikat kepada pekerjaannya? Karena Daniel percaya jabatan, pekerjaan yang dimilikinya Tuhan yang memberikan. Dia percaya jabatannya, pekerjaannya Tuhan yang memberikan. Maka ketika ada orang mau merampas haknya, mau merampas pekerjaannya, mau merampas jabatannya, maka orang itu harus berhadapan dengan Tuhan. Amin. Jadi kalau kita percaya bahwa apa yang ada pada kita adalah Tuhan yang memberikan, maka kita harus lebih mengutamakan yang memberikan daripada yang diberikan. Kalaupun ada orang yang iri mau menghancurkan kita, maka orang itu harus berhadapan dengan Tuhan yang memberikan. Itulah sebabnya Daniel dibela Tuhan bisa-bisa. Tetapi orang-orang yang mau merampas jabatannya dimasukkan ke gua singa menggantikan dia. Bukan hanya orang itu yang dimasukkan, istri-istri mereka, anak-anak mereka,
dimasukkan ke gua Sina. Begitulah kalau Tuhan bekerja, menghormati, membela anak-anaknya yang beribadah kepada Tuhan, yang memelihara ibadahnya. Orang Israel sangat memelihara ibadahnya. Kalau hari Sabat mereka tidak boleh kemana-mana. Menurut teman-teman hamba Tuhan yang pernah ke Yerusalem, mereka berkata kalau pada hari Sabat di Yerusalem atau di Israel jalanan sepi. Kita bisa mengendarai mobil dengan kecepatan 140 km per jam di sana. Karena pada hari Sabat itu jalan sepi. Orang tidak ada di jalan, tidak ada di warung, tidak ada di tempat wisata. Semua mereka ke sinagoga, ke bait Allah, memuji dan menyembah. Begitu mereka menghormati hari beribadah kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Daniel ini. Jadi Bapak Ibu, kenapa Daniel ini tidak terikat? Karena dia percaya, sekali lagi saya katakan, bahwa semua yang ada padanya dari Tuhan. Maka tidak ada yang mencoba-coba menggugat dan merampas. Dia harus berhadapan dengan Tuhan. Inilah yang sulit dilakukan oleh orang-orang Kristen zaman sekarang. Karena iman kepercayaan kita sudah dikikis oleh majunya zaman. Tetapi orang-orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan mendapatkan kemenangan. Amin. Jadi kalau dikatakan Tuhan memanggil, berarti kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus datang berkumpul. Karena di sorga pun kita berkumpul dalam Wahyu 7. Jadi kalau di sorga kita nanti akan berkumpul, di bumi pun kita harus belajar berkumpul. Beribadah itu kan perkumpulan orang-orang percaya, persekutuan orang-orang percaya dengan Tuhan dan persekutuan sesama orang percaya. Wahyu 7 ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palen di tangan mereka. Inilah segala bangsa yang nanti berkumpul di sorga menambah orang Israel. Karena dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8 itu orang Israel 144.000 menambah yang 144.000 itu ayat 9 sampai ayat 17 dari segala bangsa yang tak terhitung banyaknya, dari segala suku berkumpul di sorga. Dan mereka di sorga melayani Tuhan siang dan malam. Artinya selama-lamanya. Ayat 15. Ayat 15, ayat 27. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Allah siang malam di bait sucinya. Di sorga tidak ada malam. Tetapi kalau dikatakan siang malam, sepanjang waktu melayani Tuhan kita di bait sucinya dan tidak bosan. Di bumi kita bosan melayani, bosan beribadah. Tetapi di sorga, walaupun dikatakan melayani Dia siang malam, tidak ada rasa bosan. Karena sorga tak terkatakan aku bagaimana keadaan sorga itu. Jadi berkumpul, berhimpun, bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Jadi kita dipanggil Tuhan, anakku datang beribadah. Makanya kita bernyanyi, Bapakku datang.
ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Lalu kita menyembah. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu di hidupku. Lalu Bapa berkata, sudah lama Kau butuh aku. Dari mana saja Kau gerangan? Lama banget Kau datang. Sudah lama Kau butuh. Menyembah, Bapa, ku datang. Ku panggil anakku. Tetapi dalam Hosea, kita baca dulu Hosea sedikit lagi. Hosea 11. Tolong dibaca Hosea 11 ayat 1. Hosea 11 ayat 1 mulai. Dalam nomor dapat. Ketika di mana masih muda, stasi Gilead dan dari Mesir kepanggil anakku. Iya. Ketika Israel masih muda, ku kasihi dia, dan dari Mesir ku panggil anakku itu. Wow, luar biasa. Kasih Tuhan tidak beda kepada kita. Karena kita ada di dalam Kristus, maka Tuhan juga memanggil kita. Amin. Dia memanggil kita. Dia dengan sabar memanggil kita anak-anaknya supaya datang beribadah. Tetapi jangan lupa, Tuhan juga ada kesabaran. Dalam Amsal 1 ayat 20. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku, maka aku pun juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan akan melanda kamu seperti angin puyuh. Apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu, berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu dan memberitahukan perkataanku kepadamu, kata Tuhan. Amin. Pada waktu itu mereka akan bertekun mencari aku, tetapi mereka tidak akan menemukan aku. Ya, oleh karena apa katanya? Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala aturanku. Maka mereka memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Ayat 31 berkata, ayat 31, tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aku dan terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Tuhan memanggil kita beribadah. Karena itu mari kita pasang telinga, buka telinga, mendengarkan apa yang diinginkan oleh Tuhan. Mumpung masih banyak waktu yang Tuhan sediakan bagi kita. Dan 1 Timotius 4 ayat 7 berkata,
Tetapi jauh bila tahayul dan dongeng nenek tua, latihlah diri beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu mengandung janji untuk hidup masa kini dan untuk hidup masa yang akan datang. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyantumkan dahulu. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Terima kasih.